aku juga udah ngikutin saran kamu kayak buat nulis hal-hal positif tentang diri aku, kayak buat meningkatkan rasa kepercayaan diri aku, terus mengurangi rasa rendah diri aku, dan itu juga udah cukup membantu gitu ya. Cuman sempat kemarin ada kejadian, karena adik aku tuh pesantren, kayak sebulan sekali ortu tuh ngirimin 1 juta lebih buat biaya hidup dia di pesantren. Dan terus gara-gara adik aku kehilangan uang, biaya yang kemarin sebulan itu kayak apa sih, harus mengurangi uang jajan aku gitu untuk prioritas adik aku. Padahal di sini aku juga sangat membutuhkan uang jajan itu, tapi kenapa orang tua aku tuh nggak adil, malah motong uang jajan aku yang jelas-jelas aku tuh tidak bersalah mengenai si kehilangan uang yang adik aku itu loh, ngerti nggak sih? Jadi aku tuh kayak ngerasa gak pantas gitu jadi prioritas. Apa aku ini emang bukan prioritas orang tua aku gitu? Kayak ada aku ya, mungkin karena aku di rumah diem leha-leha cuma ngabisin uang, sedangkan adik aku di pesantren mandiri lagi belajar kayak gitu. Aku ngerasa rendah diri dan gak percaya diri gitu untuk jadi prioritas orang tua aku, dan aku merasa gak dihargai karena aku itu cuma beban orang tua. Oh iya gitu ya. Berarti udah lumayan work ya yang pas nulisin hal-hal positif. Ya untuk yang nulis itu ya udah cukup, cuman karena satu kejadian itu kayak aku langsung ngerasa Ya turun down lagi gitu. Kalau misalnya dari sudut pandang yang lain nih, kamu mikirnya orang tua kamu tuh kayak kenapa ngelakuin itu? Apa nggak nolak atau gimana? Kayaknya bapak aku sih kayak ngerasa mungkin aku nggak keberatan karena aku nggak menunjukkan gitu kalau itu tuh nggak adil buat aku. Tapi kayak kalau lagi sendiri aku tuh kayak ngerasa sedih aja gitu. Harusnya orang tua aku tuh kayak mengerti aku sebagai anak gitu. Suka kesel sendiri gitu, suka pengen nangis. Berarti emang gak diomongin nih sama bapaknya? Ya aku emang gak suka cerita juga sama orang tua. Kalau misalnya kita ngomongin tentang taat nih sama orang tua, itu emang udah jadi kewajiban anak kan ya. Nah terus perihal taat nih sama orang tua tuh kan emang udah diajarin ya, emang harus taat sama orang tua. Kita tuh karena sebagai anak diurus dari kecil, terus kita tuh sama saudara sendiri tuh emang harus saling membantu gitu. Kamu kalau mikirnya kesana gimana? Ya memang, tapi kayak aku tuh cuma manusia biasa. Aku tuh kayak tetap ngerasa sakit hati dan ngerasa gak pantas gitu. Aku tuh ngerasa gak dihargai di sini sebagai anak tertua gitu. Meskipun adik aku memang jauh dari orang tua, tapi tetap aja di sini aku ngerasa kayak apa sebeban itu ke aku sampai aku harus diperlakukan seperti itu, tidak adil seperti itu. Jadi ngerasa cuma jadi beban, jadi ya udahlah nggak bisa nolak gitu ya. Di situ tuh aku siap. ngerasa kayak beban, jadi kayak oke lah, berarti emang uang jajan aku harus dipotong. Sebenarnya nih ya, kalau misalnya ngomongin beban orang tua itu tuh harus sebenarnya udah tanggung jawab orang tua gitu, nafkahin anaknya lahir batin. Jadi kamu tuh nggak usah ngerasa cuma jadi beban gitu, harus mikir ke sana juga. Itu nggak apa-apa, udah jadi tugas orang tua kamu. Nah tugas kamu itu taat sama orang tua gitu. Tetap aja aku ngerasa kayak aku tuh emang beban banget buat orang tua. Aku tuh nggak berguna. Sebenarnya tuh kayak kalau mau berguna sama orang tua nih ya, taat sama orang tua juga udah berguna buat orang tua, udah kayak ngelakuin yang terbaik gitu ya buat orang tua. Tapi bukan berarti memberatkan diri kita sendiri gitu. Kalau bisa ya diobrolin sama orang tua. Tapi kalau emang kamu mau misalnya berbakti terus emang kuat nih ya, kamu bisa cari
sudut pandang yang lain mungkin gimana? Mungkin aku harus mikir lebih dewasa lagi dan jangan egois dan mementingkan diri sendiri. Karena mungkin suatu hari nanti juga aku akan jadi pengganti orang tua buat adik-adik aku di masa yang ya, Ya, di hari kelak gitu. mungkin nanti kalau misalnya kejadian serupa terulang lagi atau ngerasa nggak percaya diri lagi, ngerasa nggak berguna lagi, mungkin bisa nerapin gitu sudut pandang yang lebih positif di suatu hal itu, nggak cuma di satu sudut pandang aja gitu. Ya, udah punya pola pikir gini tapi emang kayak masih suka kesel gitu kan ya. Spontanitas ya manusiawi gitu, kayak Iya. pengen langsungnya jengkel, marah-marah, nangis tapi nggak bisa diungkapin gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya nanti lagi ngerasa kayak gitu lagi, itu kan emang biasa suka kesel gitu ya, gendong. Ya. Nah, bisa nih dipakai teknik terapi 478. Nanti kamu tuh tarik nafas gitu, relaksasi. Tarik nafas dalam hitungan 4, terus ditahan 7, dalam hitungan 7 terus dikeluarin dalam hitungan 8. Nanti kamu bisa kan lebih rileks, terus bisa mensinkronkan otak dan emosional gitu. Jadi emang di sini aku juga harus bisa belajar sabar dan ikhlas. Iya. Makasih banyak ya untuk semangat dan motivasinya.